Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dan karena ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat menerima, memahami dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 22 ayat 11-12. Tertulis demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini bukanlah anjuran agar orang yang jahat dan cemar terus berbuat jahat dan cemar. Kita perlu memahami apa maksud di balik kata-kata dari setiap firman Tuhan dan mengambil pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagai perbandingan, kita dapat membaca Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Di situ tertulis, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kalau kita salah memahami ayat ini, maka terkesan ayat ini mengajak para anak muda untuk bersukaria, menuruti keinginan hati dan pandangan matanya. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Ayat ini berbicara secara terbalik, mengandung pesan yang kuat bahwa para pemuda seharusnya hidup dalam takut akan Tuhan dan menuruti perintah firman Tuhan. Sama prinsipnya dengan ayat ini. Wahyu 22 ayat 11-12 merupakan sebuah peringatan keras bahwa Tuhan akan datang dan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Bagi orang yang jahat dan cemar, maka upah yang akan diterima adalah maut dan kebinasaan yang kekal. Tapi orang yang kudus dan benar akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kekudusan, kita perlu memahami apa makna dari kata kudus. Dalam bahasa Ibraninya, kudus disebut kados, yang mempunyai arti suci dan juga mengandung makna dipisahkan atau dikhususkan. Saudara dan saya adalah kudus bagi Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia untuk melayani Tuhan. Ayat firman Tuhan ini, saudara, berpesan kepada kita semua agar kita menyucikan diri dan mengkhususkan diri kita bagi Tuhan. Kita memisahkan diri dari dunia, yaitu dari hal-hal yang jahat dan tidak berkenan kepadanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21, kita dapat mengerti lebih jelas tentang pengudusan ini. Tertulis di situ, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman kita semakin menguduskan diri kita bagi Tuhan, agar hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jauhilah hawa nafsu dosa, hiduplah dalam kebenaran, bukan kecemaran. Setialah dalam iman, mengasihi Tuhan, dan bersekutu selalu bersama saudara-saudara seiman sambil terus menjaga kemurnian hati kita.
dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan datang untuk menjemput kita semua. Karena itu mari bersiap selalu dengan terus berbuat kebenaran dan menguduskan diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara secara jelas kepada setiap kami, supaya kami tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup dalam kecemaran, melainkan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tolong kami Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Kalau ada di antara kami yang mendengar renungan ini pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang masih mengeraskan hati, masih hidup dalam dosa, biarlah Tuhan Engkau jamah hatinya dan ubahkan, sadarkan ya Tuhan, bahwa waktunya akan tiba, di mana Engkau akan membalaskan setiap perbuatan yang kami lakukan di bumi ini. Ada upah bagi ketaatan kami, dan juga ada upah bagi kejahatan yang dilakukan selama hidup di bumi ini. Upah kebinasaan Tuhan berikan kepada orang yang jahat, dan upah kehidupan kekal Tuhan berikan dan karuniakan kepada setiap orang yang hidup benar, kudus dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, terangi hati kami, berikan kami pengertian, untuk kami dapat selalu memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkati kami, sertai kami, berikan kami kemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekuatan baru, bangkitkanlah semangat mereka yang sedang putus asa. Berikan jalan keluar kepada mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan menolong kami, memberikan apa yang kami perlukan, sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.